Alhamdulillah alladhi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidina fadlan minhu wa ni'mah. Subhanaka rabbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal malakut wa lahul izzatu wal jabarut wa huwal hayyul ladzi la yamut. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah hatta atahul yakin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat keempat bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, selaku khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa bukan harta benda dan kemegahan dunia yang menjadi bekal hingga sukses dalam kehidupan dunia ini, namun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi bekal utamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah, ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanya apa itu takwa. Kata beliau, al khaufu minal jalil. Takwa berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, melaksanakan perintah-perintah Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Warridha bil qalil, takwa berarti merasa cukup terhadap pemberian Allah yang Allah berikan kepadanya. Wal isti'dadu liyaumir rahil, takwa berarti senantiasa bersiap-siap untuk kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain meningkatkan ketakwaan menjadi sebuah keniscayaan pula bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mari kita syukuri semua nikmat ini biqauli alhamdulillah, seraya diikuti dengan rasa syukur dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Kita perlu menyadari pula nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidaklah bisa dihitung satu persatu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sedang menapaki dan melewati hari demi hari di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di tanggal 23 Ramadan tahun 1044 Hijriah.
Dalam artian semakin dekat dengan akhir Ramadan, berarti semakin dekat juga perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Seorang ulama menyatakan, "Lau dzuktum halawatal wuslah la araftum mararatal qati'ah." Sekiranya kalian mengetahui indahnya bersama, indahnya bersua, tentu kalian akan merasakan sedihnya ketika berpisah. Orang yang menyadari besarnya atau nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin berupa bulan Ramadan, tentu dia akan menyadari dan akan bersungguh-sungguh ketika berada di hari akhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min syahri Ramadan ayqaza ahla wa jadda wa shaddal mi'zar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Beliau membangunkan keluarganya, beliau mengikat sarung beliau untuk tetap dan bersungguh-sungguh di hari-hari akhir bulan Ramadan. Karena di hari akhir tersebut, di hari-hari akhir tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjir dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Uhdurul minbar." Mendekatlah kalian ke mimbar. Fahadarna, maka kami pun mendekat, kata para sahabat. Falammartaqa darajatan qala amin. Ketika berada di anak tangga yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Falammartaqa darajatan tsaniyata qala amin. Ketika berada di anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Falammartaqa darajatan tsalitsata qala amin. Ketika berada di anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal ma kunna nasma'uhu. Ketika beliau turun, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kami mendengarkan darimu ucapan amin yang sebelumnya belum pernah kami dengarkan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aradali Jibril." Jibril datang kepadaku. Faqala ba'uda man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Maka Jibril pun mengatakan dan berdoa, celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Falamma raqitu tsaniyata, kata Rasulullah, ketika aku naik ke tangga kedua, Jibril mengucapkan, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seseorang yang apabila namamu disebutkan dia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku pun mengucapkan amin. Falamma raqitu tsalitsata qala ba'uda man adraka abawahil kibar aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang menjumpai ibu bapaknya yang telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya tapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, maka aku pun mengucapkan amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan bagaimana mustajabnya ucapan yang diucapkan oleh kedua makhluk Allah ini yang mendoakan malaikat Jibril dan yang mengamini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu doa yang sangat luar biasa. Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama adalah kecelakaan bagi orang yang mendapatkan dan berjumpa bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan. Kalimat celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tak diampuni, menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan panen kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrah. Tetapi ironisnya, tidak sedikit umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan namun kefitraan jiwanya tidak kembali, justru bebal dalam kemaksiatan dan keburukan moral tanpa menoreh kebaikan. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung memberikan predikat celaka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika saya merasakan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang akan saya ucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau adalah Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka ampunilah aku. Betapa pentingnya istighfar ini. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar pada setiap kesulitan dan kelapangan dari setiap kebingungan, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hadis tadi, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita giatkan lagi ibadah kita di hari akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kedua yang diucapkan malaikat Jibril adalah, celakalah orang yang apabila namamu disebut mereka tidak menjawab dengan ucapan salawat serta salam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat adalah satu bacaan yang sangat utama bagi umat Islam. Bahkan Allah memerintahkan kita solat, tapi Allah tidak solat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan kita pergi haji, tetapi Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi khusus perintah membaca salawat ini didahului dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam kepada Nabi. Maka di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak membaca salawat, sebab salawat adalah salah satu bacaan yang utama bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 salawat, menghapuskan darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsuruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan beberapa hadis setidaknya ada 4 keburukan yang ditimpakan pada orang yang tidak bersalawat ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dicatat sebagai orang yang celaka berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sunni dari Jabir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqiya."
Orang yang ketika namaku disebut di sampingnya kemudian ia tidak mau membaca salawat kepadaku, maka ia telah celaka. Kedua, dicatat sebagai orang yang paling pelit. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya ia tidak mau membaca salawat kepadaku. Ketiga, salah menuju jalan surga. Man dzukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang aku disebut di sisinya lalu luput ia tak bersalawat kepadaku, maka ia telah salah jalan menuju surga. Keempat, dicatat sebagai orang yang keras hatinya. Minal jafa an adzkura indar rajuli fala yusalli alayya. Termasuk kasar hatinya adalah ketika aku disebut di sisi seorang lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga yang dibaca malaikat Jibril adalah celakalah orang yang menjumpai ibu bapaknya yang telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Secara gamblang Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan, yaitu perintah menyembah Allah dan berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, serta perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perintah berlaku ihsan dan berterima kasih kepada orang tua merupakan kewajiban unlimited, yaitu tanpa melihat batas usia orang tua meski keduanya telah wafat. Maka perintah tersebut tetap melekat dalam diri seorang anak, tentunya dalam bentuk melanjutkan kebaikan keduanya, mendoakan atau bersedekah untuk keduanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bil qawli yahtadi al muhtadun. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.